Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 dan masih melanjutkan mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Islam Aceh. Terkait Kerajaan Islam Aceh, perlu kita bedakan dulu menjadi 3 fase di awal berdirinya. Pada tahun 1496, Aceh sudah berdiri sebagai wilayah dari kekuasaan Kerajaan Lamuri. Kemudian pada 8 September 1507, Kesultanan Aceh berdiri. Dan pada waktu itu pengaruh Malaka sangat besar di pesisir Sumatera. Kemudian pada tahun 1514, Sultan Ali Mugayat Shah dinobatkan menjadi Sultan Aceh Darussalam. Jadi di tahap ini Aceh masih merupakan bawahan dari Kerajaan Lamuri. Di tahap yang kedua, Aceh sudah merupakan sebuah kesultanan di bawah pengaruh Malaka. Dan di tahap yang ketiga, beberapa wilayah Aceh berfusi, terutama Lamuri dan wilayah Aceh, dan menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi perlu diingat bahwa awalnya Kerajaan Aceh, kemudian Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Aceh Darussalam. Ketiga fase dari awal berdirinya Aceh ini, ketiganya dipimpin oleh Ali Mugayat Shah, yang selanjutnya dikenal sebagai Raja Ibrahim. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Raja Lamuri menikahkan Ali Mugayat Shah dengan putri Raja Aceh, sehingga kedua wilayah kerajaan tersebut yang berada di wilayah Aceh saat ini memiliki kesempatan besar untuk bergabung di bawah satu kepemimpinan. Sultan Ali Mugayat Shah memimpin Kesultanan Islam Aceh Darussalam dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada tahun 1511, Malaka dikuasai oleh Portugis. Ali Mugayat Shah masih kesulitan untuk mengimbangi persenjataan Portugis. Pada tahun 1521, Aceh berhasil mengalahkan armada pasukan Portugis di perairan Aceh. Kemudian pada tahun 1524, Samudra Pasai mengalami keruntuhan dan wilayahnya masuk ke dalam wilayah Aceh setelah Samudra Pasai runtuh. Dengan runtuhnya Malaka dan Samudra Pasai, semakin mengukuhkan posisi Aceh sebagai kerajaan Islam yang berpengaruh di ujung Sumatera bagian utara. Setelah Ali Mugayat Shah atau Raja Ibrahim mangkat, kemudian digantikan oleh Sultan Salahuddin dari tahun 1528 sampai 1537. Pada masa ini Aceh mencoba menaklukkan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis, namun mengalami kegagalan. Selanjutnya Sultan Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar atau Sultan Al-Mansur Shah dari tahun 1537 sampai 1568. Sultan Alauddin Riayat Shah mencoba memulihkan situasi kerajaan yang tidak kondusif. Kemudian membangun pelabuhan besar mengingat peluang pelayaran yang begitu besar di wilayah pesisir Sumatera. Kemudian Alauddin Riayat Shah juga mengirim diplomat ke Belanda dan Turki Utsmani untuk menjalin diplomasi kenegaraan. Setelah Alauddin Riayat Shah Al-Qahar mangkat, maka banyak sekali raja-raja atau sultan-sultan Aceh Darussalam yang silih bergantian memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Sekitar 30 lebih sultan atau sultanah untuk istilah sultan perempuan yang silih berganti memimpin Aceh sampai pada akhirnya Aceh dikuasai oleh Belanda pada tahun 1903.
Setelah Alauddin Riayat Shah, kita akan membahas beberapa sultan yang cukup terkenal di Kesultanan Aceh Darussalam. Di antaranya adalah Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, kemudian Putri Sri Alam atau Sri Ratu Sultanah Safiyatuddin Taja al-Alam, kemudian Sultan Muhammad Daud Shah yang merupakan sultan terakhir dari Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mahkota Alam pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa ini Aceh mengalami kejayaan. Sultan Iskandar Muda juga sangat anti kolonial, kemudian menaklukkan Pahang sebagai wilayah pemasok timah utama yang sekarang merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Perlu diingat bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah pemasok timah yang cukup diperhitungkan dan salah satu pemasok lada terbaik di dunia. Selain itu, Aceh juga dikenal dengan hasil tambang emasnya. Aceh pada masa Iskandar Muda pernah menyerang Portugis dengan 500 kapal dan 60.000 pasukan, namun tidak berjalan sempurna. Meskipun demikian, pada tahun yang sama 1629 Aceh berhasil menguasai Kedah, wilayah Malaka yang sekarang merupakan wilayah Malaysia. Selanjutnya, kepemimpinan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantu Iskandar Muda, yaitu Sultan Iskandar Sani, yang pada masanya banyak mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam berupa madrasah-madrasah. Ketatanegaraan diatur dalam Undang-Undang Adat Mahkota Alam. Pada masa ini lahir kitab Bustanus Salatin karya Syekh Nuruddin Araniri yang kemudian dijadikan buku pedoman umat dalam pemerintahan Aceh Darussalam. Setelah Iskandar Sani wafat, tahta dipegang oleh seorang sultanah, yaitu Sultan Sri Alam Permaisuri, yang merupakan permaisuri dari Iskandar Sani, yang tidak lain adalah anak dari Sultan Iskandar Muda. Sekali lagi, istilah sultanah merupakan gelar untuk sultan wanita. Dalam sejarah perkembangan Aceh Darussalam, ada setidaknya 4 sultanah yang pernah memimpin Aceh Darussalam. Pada masa Iskandar Muda dan Iskandar Sani, ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Aceh juga menjadi pusat dari pendidikan Islam, salah satu pusatnya di Nusantara. Kemudian pada masa ini lahirlah cendekiawan muslim seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Rauf, dan lain-lain. Hal ini semakin membuktikan bahwa Islam di daratan Sumatera memiliki peranan yang cukup penting pada masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Pada masa Putri Sri Alam atau Sri Ratu Sultanah Safiyatuddin Taja Alam pada tahun 1641 sampai 1675, yang tidak lain adalah permaisuri dari Sultan Iskandar Sani, berhasil mendirikan perpustakaan negara. Pada masa Putri Sri Alam ini merupakan era hidupnya Laksamana Kemalahayati atau Laksamana Malahayati yang begitu melegenda di tanah Sumatera. Malahayati merupakan seorang laksamana perempuan atau pimpinan angkatan laut yang sangat pemberani dan cukup disegani pada masanya. Selanjutnya adalah penguasa terakhir dari Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah dari tahun 1874 sampai 1903. Masa ini merupakan masa di mana Perang Aceh Belanda berkecamuk dengan waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 1873 sampai 1904, dan Januari 1904 Aceh menyatakan menyerah terhadap Belanda. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilyanya terus berlanjut. Untuk perang Aceh akan kita bahas di sesi yang lainnya.
Aceh Darussalam sebelum menyatakan menyerah terhadap Belanda dan melanjutkan perjuangannya dengan gerilya dan pada akhirnya menjadi bagian dari NKRI, merupakan kerajaan Islam yang berdaulat dengan pemerintahan yang sudah memenuhi unsur-unsur sebuah negara, memiliki bendera kebangsaan dan diakui oleh dunia internasional. Aceh merupakan salah satu wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Jika dihitung dari menyerahnya Aceh Darussalam terhadap Belanda sampai kemerdekaan Indonesia, maka Aceh dikuasai oleh Belanda selama 42 tahun, jauh dari rata-rata wilayah lain yang diduduki oleh Belanda di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Aceh tidak benar-benar kalah, karena yang menyerah itu bukan semangat rakyat Aceh itu sendiri. Demikian untuk penyampaian materi kali ini. Jangan pernah puas untuk belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga lingkungan sekitar kita, dan jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia itu merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi seperti saat ini. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.